varietas yang saya tanam pada musim ini. Ini adalah varietas terakhir yang ada di sisi saya ini sekarang yang dipanen. Jadi kalau sobat melihat kondisi tanamannya seperti ini mengalami keterlambatan panen yang sangat-sangat luar biasa. Berarti pada waktu take video ini saya ambil, itu umur padi sekarang ini, varietas ini yang ada di sisi saya ini, itu berumur 115 hari setelah tanam. Jadi sangat terlambat sekali. Jadi sudah mengering, hampir mengering, daunnya hampir mengering semua, dan warna buahnya pun sudah, bobotnya sudah hampir bukan ke GKP lah, tapi sudah hampir mendekati ke GKG-nya, seperti itu karena keterlambatan. Nah, keterlambatan ini faktornya disebabkan oleh karena hujan yang nggak berhenti, intervalnya yang panjang sekali dalam 10 hari, 1 minggu sampai 10 hari ini tuh hujan yang sangat luar biasa sekali. Jadi nggak bisa kita melakukan aktivitas untuk panen. Jadi ini yang sekarang sedang mulai dipanen, ya kita nggak tahu hasilnya berapa, nanti kita lihat. Jadi ini saya mau review dulu ya, biar agak cepat karena cuaca betul-betul panas sekali hari ini, dan kita nggak menjamin apa nanti sekitar mendekati sore akan cuaca stabil atau bisa hujan. Kita nggak tahu karena kemarin pun juga cuacanya terang, tapi jam 3, setengah 3, jam 3 sore itu hujannya luar biasa. Oke, saya mau review secepatnya. Jadi varietas ini adalah varietas yang sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian, dan dari semua 4 varietas ini itu semua ada di BP Padi. Jadi teman-teman BP Padi yang merilis, yang mengeluarkan semuanya, dan yang menguji juga teman-teman dari BP Padi. Jadi ini adalah varietas yang terakhir yang mau saya review. Nah, varietas ini tahan terhadap orang coklat. Jadi varietas ini memang dirilis untuk ditanam di daerah endemi yang memang endemis sekali dengan orang coklat, seperti itu. Nah, persilangan dari padi varietas ini itu adalah dari Puso Basmati dan Mentik Wangi Susu, ya Mentik Wangi Susu Cianjur. Dan mungkin kalau sobat petani yang lama mungkin tahu ada varietas padi lokal yang lama sekali, itu namanya Bah Butong. Itu ada varietas lama yang memang dia punya ketahanan terhadap orang coklat, sangat-sangat kuat sekali terhadap orang coklat. Nah, ini dari persilangannya dari varietas-varietas tersebut menjadi varietas yang saya review sekarang ini. Nah, tinggi tanaman untuk varietas yang ini itu tidak tinggi, jadi sekitar 95 cm sampai 100 cm, jadi 95 sampai 1 meter lah maksimal. Dan bentuk daun bendera dia itu adalah lurus ke atas seperti ini. Jadi dia tidak miring ke samping, tapi dia lurus ke atas. Nah, karena bentuknya seperti ini dan tanamannya pun juga tidak terlalu tinggi, di curah hujan yang sangat tinggi sekarang ini yang terjadi kemarin ini, itu dari 4 varietas ini hanya yang saya review sekarang ini, dan padi yang video ketiga itu yang saudara kembar dari Impari 32 itu yang tetap berdiri dengan kokoh. Jadi kalau sobat tani tahu, dalam 3-4 hari yang lalu itu sawah ini kebanjiran total, air tumpah sampai di tempat saya duduk di pinggir pundukan atau galengan ini, tumpah meliah sekali dan luar biasa curah hujannya. Dan padi ini masih tetap berdiri dengan kokoh, tetap berdiri. Jadi ini rekomen sekali untuk padi-padi ini, dimana kalau sobat tani ingin menanam pada waktu panennya hujan atau di musim penghujan. Jadi panennya musim penghujan. Jadi padi ini tidak roboh. Jadi tidak ada yang roboh satupun dari semua hamparan ini yang saya tanam. Untuk varietas ini saya tanam sekitar 2.500 meter persegi, itu tidak ada yang roboh. Jadi dia sangat kuat sekali. Tapi untuk penanaman padi varietas ini, kalau sobat tani menanam, dia lebih baik ke Jajar Legowo. Kenapa? Karena hasilnya jauh lebih bagus. Karena di sisi yang sobat tani perhatikan ini, itu buahnya lebih bagus. Di tengah buahnya bagus, tapi masih agak kurang turun sedikit lah, tapi sudah bagus sekali. Dengan Jajar Legowo, sobat tani untuk musim hujan itu bisa mengurangi resiko untuk padi roboh. Tapi padi ini kuat sekali. Nah, dari segi anakan produktif, untuk padi ini anakan produktifnya yang sudah saya hitung
berapa hari yang lalu saya hitung anak produknya ada di kisaran 25 sampai dengan 36. Itu untuk anak produknya. Jadi bagus, cukup bagus. Nah mungkin kalau Sobat Tani nanti di akhir video ini saya cantumkan nama varietas ini dan Sobat Tani melihat di deskripsinya mungkin agak berbeda. Ya beda benih, bisa benih yang sama ditanam di lokasi yang berbeda dengan perlakuan berbeda, dengan perawatan yang berbeda, itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda juga. Jadi kalau yang di deskripsi itu adalah rata-ratanya. Nah untuk jumlah bulir permalainya yang seperti Sobat Tani lihat ini, jumlah bulir permalainya itu yang ada di sisi sini itu ada paling kecil itu ada 175 dan terbanyak ada 196 butir permalainya. Nah, yang di tengah-tengah itu jumlah bulir permalainya itu ada di paling rendah itu ada di kisaran 160, yang tertinggi di kisaran 180 butir permalainya. Jadi cukup bagus. Nah, ini saya masih menunggu hasil dari bobotnya aja mengenai untuk padi ini. Jadi sekarang masih dilakukan panen karena saya akan menghitungnya juga nanti adalah dengan hasil semua gabahnya ditimbang, dibagi dengan luas lahan yang penanaman itu. Jadi saya tidak menggunakan sistem pengukuran dengan ubinan, tidak. Jadi padi ini boleh lah, Sobat Tani kalau mau tanam boleh. Saya rekomendasikan untuk musim hujan, termasuk saudara kembarnya dari Impari 32 itu juga boleh sekali. Itu cakep banget. Pendek sekali tanamannya. Tanamannya pendek tapi buahnya bagus, sangat bagus seperti itu. Nah, untuk rasa nasi dia bulan. Jadi kalau di deskripsinya itu ada dengan kadar amilasa 20,99%. Jadi dia belum mencapai hampir 21. Kalau dibanding dengan Sierang, Sierang itu ada di kisaran amilosanya ada di kisaran 23%. Jadi ini mungkin pulennya kadarnya masih agak sedikit di bawah Sierang, seperti itu. Jadi karena bulan adalah selera, jadi Sobat Tani bisa mencoba lah sendiri. Karena saya pun juga pasti akan mencoba rasa nasi yang ini, saya pasti akan mencoba. Nah tujuan dari teman-teman BP Padi mengeluarkan dan Kementerian Pertanian mengeluarkan varietas-varietas yang seperti saya tanam, yang ada 4 varietas yang tanam yang baru ini, tujuannya adalah untuk memberikan kepada petani pilihan, bahwa ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi sekarang ini di tempat saya itu adalah dominasinya adalah Impari 32. Di mana dulu adalah Sierang yang mendominasi, sekarang Impari 32. Dikarenakan karena Impari 32 secara rendemen beras itu lebih bagus daripada Sierang. Kenapa itu banyak sekali, ini hampir total nih semuanya ini menanam Impari 32. Nah, ini saya menanam ini sebagai pembanding. Jadi pembandingnya ini tetap dengan Impari 32, mana yang lebih bagus. Dan ini ada pilihan untuk para petani. Jadi kalau saudara Sobat Tani adalah endemis untuk orang coklat, mungkin bisa menanam padi varietas ini, varietas yang terbaru ini. Nanti namanya ada di bagian terakhir video ini. Seperti ini. Itu bagus sekali. Jadi dia juga enggak kokoh batangnya. Kuat lah istilahnya. Dia tidak mudah roboh lah seperti itu. Tapi untuk varietas yang ini itu ada sedikit kelemahan. Jadi kalau Sobat Tani lihat nanti di video foto-foto video gambar padi ini kurang tahan terhadap serangan Xanthomonas atau kresek. Jadi di daerah tempat saya menanam ini itu ada endemis Xanthomonas. Jadi hampir semua padi di sini apapun jenis varietasnya itu hampir pasti terkena dia untuk serangan Xanthomonas. Termasuk Impari 32. Impari 32 pun juga terkena serangan Xanthomonas. Jadi pada waktu usia 40-50 hampir semuanya diserang di sini ya. Nah ini juga terserang. Tapi kita kendalikan benar-benar, kita jaga benar-benar. Ya dia akhirnya bisa tetap bertahan seperti ini. Dan bagus sekali. Itu untuk review. Jadi nanti hasilnya ya tunggu sampai selesai panen, kita baru bisa lihat hasilnya berapa untuk itu. Untuk penanaman varietas yang ini dan termasuk untuk penanaman yang di video ketiga saya, video ketiga saudara kembar dari Impari 32 itu lebih dianjurkan untuk menanamnya agak merapat
agak merapat, jadi tidak terlalu lebar lah, istilah jaraknya tidak terlalu lebar. Nah kalau di sini saya menggunakan sistemnya presisi ya, jadi persegi. Jadi saya menggaris dulu sawah ini, lahan ini saya garis, setelah selesai saya garis berbentuk seperti kotak-kotak, seperti ubin tehel gitu. Nah itu dengan jarak 27 kali 27 dan bagus sekali, bagus sekali. Jarak tersebut cukup bagus sekali. Jadi lorongnya pun juga masih kena sinar matahari. Jadi tapi kalau terlalu rapat juga jelek karena kelembapan, terlalu renggang juga kurang lah. Jadi kita juga menghitung dari segi populasi juga kita hitung seperti itu. Untuk serangan penggerek ya keras, musim ini keras sekali. Dari tanaman varietas ini pun juga terkena serangan penggerek juga. Jadi hampir semuanya hampir semua di sini terkena serangan penggerek batang, tidak ada yang tidak, termasuk Impari 32 dan varietas-varietas yang lain tanam di sini seperti itu. Jadi pengendaliannya pun juga harus lebih ekstra pengendalian. Jadi musim depan untuk musim tanam penghujan di bulan 11 atau 12 ini, nah, peningkatan untuk menjaga serangan penggerek itu jauh lebih tinggi, karena ini dengan penanaman ini kita tahu bahwa luar biasa serangan penggerek musim ini. Dengan cuaca yang mendadak ekstrim seperti ini, Sobat Tani tahu bahwa ini adalah musim kemarau, tetapi faktanya ini sekarang ada penghujan, mendadak mendung dan berubah terang kembali. Nah ini yang membuat tanaman sekarang lebih agak stres berat. Jadi perawatan kita pun untuk 4 varietas ini lebih intensif dan lebih ekstra. Penggunaan pupuk sama, kita menggunakan pupuk dari pihak kelompok tani atau subak ya disebutnya. Jadi semuanya menggunakan pupuk subsidi pemerintah. Jadi saya tidak menambahkan apapun untuk pupuk non subsidi, tidak, semuanya murni dari pupuk milik pemerintah seperti itu. Jadi ini luasannya total 1 hektar total ya. Jadi 4 varietas itu total 1 hektar itu petaninya menggunakan pupuk ureanya dengan ureanya menghabiskan 125 kilo untuk ureanya, dan untuk menggunakan NPK Ponskanya itu menghabiskan 200 kilo Ponskanya. Nah, dengan pemupukan sebanyak 3 kali. Jadi kita bagi untuk 3 kali pemupukannya seperti itu. Nah, oke, itu rasanya review untuk varietas terakhir ini. Jadi kalau Sobat Tani belum melihat video saya yang 1 atau yang kedua dan ketiganya dari 4 varietas ini, linknya ada di bawah deskripsi ini, silahkan diklik linknya. Jadi kita punya banyak pilihan untuk para petani ya, mana yang cocok untuk daerah Sobat Taninya di sana, mana yang lebih cocok. Jadi di sini pun juga akan tetap saya lakukan beberapa percobaan untuk beberapa varietas baru untuk memperkenalkan pada petani, sekaligus memberikan pada petani bahwa ini untuk bergilir varietas itu sangat bagus, karena penting sekali. Dengan satu varietas yang monoton seperti terjadi pada waktu zaman Sierang dulu, itu juga tidak baik. Akhirnya terjadi kemerosotan, hasilnya terus merosot dan petani sendiri yang rugi. Dan sekarang bersyukur sekarang ada Impari 32 yang bisa merubah dominasi dari Sierang ke Impari 32, tapi juga jangan sampai Impari 32 bernasib seperti Impari yang seperti Sierang yang terus-menerus akhirnya mengalami kemerosotan seperti itu. Itu rasanya review saya kali ini. Saya nggak banyak karena review terakhir ini untuk padi yang terakhir ini video ini saya dedikasikan untuk seorang sahabat saya, seorang mentor saya, seorang guru saya, seorang teman yang paling humble, yang paling ramah. Beliau sudah meninggalkan kita pada tanggal 23 Juli 2021 kemarin. Beliau pergi meninggalkan kita semua. Saya berduka, kita semua para pelaku padi di pertanian, terutama di Balai Besar Padi, sangat berduka sekali. Beliau adalah seorang pemulia yang hebat. Beliaulah yang meng-create padi ini, salah satu pemulia, beliau yang meng-create padi ini. Sebetulnya padi ini, bibit benih ini ada, saya sudah didapatkan itu pada 2021 sebelum beliau meninggal, tapi saya tidak sempat menanam karena kendala sesuatu lahan
Jadi baru kali ini, sekarang ini saya menanam dan beliau sudah pergi dulu. Ya semoga beliau di atas bisa menyaksikan hasil karya beliau. Jadi ini video terakhir ini tribut untuk beliau. Ya semoga beliau tenang, beliau ada di sisinya tenang, dan terima kasih, sangat terima kasih sekali. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada salah. Ya kita semua tidak tahu lah. Untuk umur adalah Sang Pencipta yang menentukan. Tapi pada saya beliau terlalu cepat sekali untuk meninggalkan karya. Di jalan beliau, saya hanya mengucap terima kasih sebesar-besarnya. Beliau ya banyak hal yang saya mau bertemu dengan beliau, yang mungkin saya kerjakan juga dengan beliau, tapi saya sampaikan karena kesibukan kita masing-masing dengan cara yang cukup jauh juga. Terima kasih, ini adalah hasil mahakarya beliau. Dan beliau juga mengkreat dari varietas padi khusus yang sekarang banyak sudah mulai beredar. Kalau sobat tani tahu, mengerti beberapa varietas padi khusus yang sudah pernah beredar, itu ada Arumba, ada Pamelen, Pamera, Paket, Aroma, Jeliteng. Nah itu adalah beliau juga salah satu yang mengkreat padi itu juga beliau yang mengkreat. Dan beliau sangat konsisten, sangat luar biasa dedikasi beliau untuk tanaman padi, sangat luar biasa. Itu aja mungkin. Mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Heni Sapitri. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Saya yakin beliau di atas tenang dan semoga melihat karya beliau. Ya mohon maaf saya terlambat sekali melakukan penanaman, tapi sekarang sudah saya tanam. Semoga hasilnya menjadi bagus. Itu aja dulu lah. Jadi video ini saya persembahkan untuk beliau dan keluarga beliau semua, dan untuk teman-teman semua di BP Padi. Terima kasih.